Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun tampak seperti dia tiba-tiba tercerahkan. Ternyata itu tuanmu, kamu ingin meminta maaf padaku, ucap Tan Yun. Kamu masih memikirkan hal-hal indah ketika kematian sudah dekat, ucap Sun Chen mencibir dalam hatinya, tetapi dia berkata dengan senyum di wajahnya, Bos Tan, tolong, ucap Sun Chen. Oke, Tan Yun tampak berani, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan nada meminta maaf. Oh, aku maaf, tiba-tiba aku berpikir bahwa sekarang aku akan pergi ke sebuah lembah di luar kota, aku akan pergi dan melihat apakah obat mujarab itu ada yang dicari. Nah, kalian kembali ke Miao Mansion dulu, setelah aku pergi ke lembah untuk memastikan obat mujarab, aku segera pergi ke Miao Mansion, dan aku akan datang berkunjung, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Sun Chen mencibir dalam hatinya. Aku belum menemukan tempat untuk menyerangnya, tapi sekarang aku sudah kesempatan besar. Kalau begitu bunuh dia tanpa dia menyadarinya di lembah, ucap Sun Chen di dalam hatinya. Sun Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, Bos Tan, jika saya tidak dapat mengundang Anda, saya tidak dapat kembali untuk berbisnis. Bagaimana dengan ini? Aku akan menemanimu ke lembah, dan kemudian pergi ke Miao Mansion bersama-sama. Sehingga Anda dapat menghemat banyak masalah, ucap Sun Chen. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan penuh semangat, bagus sekali, ini sangat membantu, ucap Tan Yun. Bos, Anda tidak bisa pergi, ucap Chu Xiaosa buru-buru berkata kepada Tan Yun. Tan Yun berkata pelan, meskipun 50 orang ini sulit untuk dihadapi, saya masih memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan mereka semua, ucap Tan Yun melalui transmisi suara. Bos, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, ucap Chu Xiaosa pelan. Jangan khawatir, tidak apa-apa, karena mereka ada di sini, mereka tidak dapat dibiarkan hidup kembali, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia dan 50 orang berjalan keluar dari paviliun Sis Hu Zentian. Setelah Sun Chen mengorbankan perahu abadi bermutu tinggi, dia tersenyum dan berkata kepada Tan Yun, tolong, Bos Tan, ucap Sun Chen. Terima kasih banyak, Anda memiliki perahu abadi bermutu tinggi, itu menghemat banyak waktu saya, ucap Tan Yun tersenyum dan pergi ke perahu abadi. Kemudian, Sun Chen mengendarai perahu abadi, membawa Tan Yun dan yang lainnya, dan terbang keluar dari Fangxi. Dalam 1,5 hari berikutnya, Xianzu memanfaatkan area di mana para dewa tinggal di luar kota, dan kemudian Tan Yun secara acak menunjukkan jalan, dan Sun Chen mengendarai Xianzu sampai ke barat. Dalam pandangan Tan Yun, arti terbang ke barat adalah mengirim mereka ke barat. Perahu abadi itu melintasi hutan dan ngarai. Pada awalnya, Tan Yun masih bisa menemukan beberapa makhluk abadi yang mengumpulkan obat-obatan abadi dan memburu tokoh-tokoh masyarakat. Sudut mulut Sun Chen menguraikan keberhasilan konspirasi. Menurutnya, ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Tan Yun tanpa seorang pun di sini. Bos Tan, seberapa jauh dari lembah yang Anda cari, ucap Sun Chen. Suara Sun Chen menjadi sedikit lebih dingin. Tan Yun yang membelakangi Sun Chen, melihat ke bawah ke lembah berkabut di bawah, dan mengatakan sesuatu yang membuat 50 orang Sun Chen tidak bisa dijelaskan. Sun Senior, menurutmu lembah peri di bawah ini indah, ucap dari Tan Yun. Sun Chen bertanya dengan bingung, ya, aku suka, mengapa Bos Tan bertanya tentang ini, ucap dari Sun Chen. Tan Yun berbalik perlahan, gigi putihnya terungkap dalam senyumnya, jika kamu suka, maka tinggalkan hidupmu untukku di sini. Langkah ilahi Hong Meng, ucap Tan Yun. Swiss. Tan Yun pertama mulai menjadi kuat, dan segera melakukan langkah ilahi Hong Meng, dan tiba-tiba melewati Sun Chen, saat berkedip di perahu abadi, dia tiba-tiba melemparkan tinju ke orang yang berada di peringkat ke-9 alam hukuman. Bang bang bang. Dalam suara gouge yang membosankan, di antara 9 orang yang terkejut, kepala 9 orang di tingkat 9 alam hukuman itu meledak, dan darah berceceran, dan 9 mayat tanpa kepala jatuh di perahu abadi. Sialan, dia menembusnya, bunuh dia untukku, ucap Sun Chen meraung ke langit, dia segera menangkap lintasan Tan Yun. Kekuatan hukuman waktu di dalam tubuhnya menyembur keluar, seolah mengabaikan jarak waktu, dengan cahaya pedang, menebas ke arah Tan Yun. Wosh! Dorong! Kecepatan yang sangat cepat, ucap Tan Yun. Jantung Tan Yun tenggelam,
dan dia terbang terbalik di udara. Meskipun dia lolos dari nasib buruk karena dipotong oleh pedang, dia terluka dengan luka di tubuhnya, lehernya darah menukik ke bawah dan melarikan diri menuju lembah di bawah. Ketika tembakan itu jatuh, dalam pikiran Tan Yun, pedang ilahi Hongmeng di belakang pikirannya melesat keluar dari alisnya. Tan Yun mengepalkan pedang pembantaian primordial di tangan kanannya dan menggunakan seni pedang pembantaian primordial. Segera, aura alam hukuman tingkat ketujuh meletus dari tubuhnya. Formasi pedang ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Pada saat yang sama, dia mengendalikan Jin Ni, Qin Ying dan 11 pedang ilahi Hongmeng lainnya yang melahap kekuatan abadi di kolam spiritual, melesat keluar dari alis, dan menembak ke segala arah dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, 11 pedang primordial tersebar dalam bentuk melingkar dari langit di atas lembah, dengan diameter 600 abadi. Dan Tan Yun muncul di tengah-tengah. Pada saat ini, di perahu abadi, Sun Chen menatap Tan Yun, fitur wajahnya dipelintir, dan dia berteriak, "Kamu bajingan, kamu berani membunuh bahkan orang-orang Zubao Xiang'e, hari ini aku akan membiarkan kamu mati tanpa kuburan," ucap Sun Chen. "Ayo ikuti aku," ucap Sun Chen. Sun Chen memimpin 40 kultivator Miao Mansion yang tersisa untuk turun secara vertikal dari perahu abadi menuju sikap arogan Tan Yun yang mengesankan. Pada saat ini, Sun Chen dan 41 orang lainnya tahu dalam hati mereka, bahwa Tan Yun ini sudah menduga bahwa dia akan membunuhnya, dan alasan mengapa dia menipu dirinya sendiri dan orang lain di sini adalah karena dia ingin membunuh semuanya. Menurut mereka, tidak peduli seberapa kuat Tan Yun, dia masih merupakan hukuman tingkat pertama di alam hukuman. Ada 50 orang di pihakku. Bahkan jika Tan Yun mencuri menyerang dan membunuh 9 orang barusan, di antara 41 orang yang selamat, ada 27 orang yang dihukum untuk urutan ke-9 alam hukuman, dan 14 orang di urutan ke-10 alam hukuman. Jika ada begitu banyak orang kuat di pihak kita, bahkan seorang Tan Yun tidak dapat dibunuh, maka lebih baik untuk mati saja, ucap Sun Chen. Saat ini sudah terlambat, tapi itu terlalu cepat ketika 41 orang hanya berjarak 30.000 kaki dari Tan Yun. Tiba-tiba, kekosongan dalam radius 300 abadi seperti riak air, tetapi 11 pedang Hongmeng meledak dengan kepulan, tirai cahaya Hongmeng, formasi-formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng. Melihat ke bawah dari langit, kita menemukan bahwa ada bola Hongmeng besar di langit, menyelimuti Tan Yun dan 41 orang. Pada saat ini, 41 orang dalam formasi pedang tercengang, tetapi merekalah yang menemukan bahwa kekosongan primordial dalam formasi dalam radius 300 abadi telah meroket 11 kali lipat, menjadi radius 3.300 abadi. Setelah itu, Sun Chen sadar kembali setelah terkejut, dia mencibir dan berkata, "Nak, apakah menurutmu menyiapkan formasi pedang omong kosong akan menjadi lawan kita? Ini fantastis," ucap dari Aun Chen. Boom! Dalam runtuhnya kehampaan, 6 orang yang menggunakan tombak senjata peri menunjukkan keterampilan unik mereka sendiri. Dalam sekejap, bayang-bayang tombak raksasa panjangnya ribuan kaki, dan mereka melahap Tan Yun dari sudut aneh dalam kehampaan. Di sisi lain, Sun Chen mencibir dan berdiri di udara. Dia sangat yakin bahwa Tan Yun akan hancur berkeping-keping di bawah serangan 40 orang. Menghadapi serangan luar biasa dari segala arah, Tan Yun yang berdiri di langit, mengungkapkan tatapan sengit di mata bintangnya. "Gelombang ruang," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun membentak, tiba-tiba, gelombang ruang yang diubah oleh kekuatan ruang, seperti gelombang raksasa transparan, melonjak keluar dari langit Hongmeng, langsung menelan Tan Yun dan Sun Chen bersama 40 orang. "Sungguh kekuatan pengikat yang kuat," ucap Sun Chen yang terkuat terkejut. Hal yang sama berlaku untuk 40 orang yang menyerang Tan Yun, terutama 27 orang di peringkat ke-9 alam hukuman. Hati mereka panik, mereka merasa kecepatan terbang mereka tiba-tiba turun 3 kali lipat. "Langkah ilahi Hongmeng," ucap Tan Yun. Tan Yun memegang pedang pembantaian Hongmeng, dan meluncur melalui gelombang ruang dengan kecepatan tinggi, dengan cepat menghindari cahaya pedang, cahaya pisau, dan bayangan senjata yang mengesankan. Tan Yun menuju orang di tingkat ke-9 alam hukuman untuk membunuh. Dalam gelombang ruang, Tan Yun tidak hanya tidak merasakan perlawanan sama sekali, tetapi setelah melakukan langkah ilahi Hongmeng, kecepatannya sangat cepat sehingga para dewa tingkat 9 jauh di belakang. Mereka melihat Tan Yun, yang berjalan seperti bayangan dengan pedang, 27 orang berteriak ngeri. "Tolong, tolong, kecepatannya terlalu cepat, kita tidak bisa mengelak," ucap dari 27 orang itu.
Mendengarkan ke-27 orang berteriak minta tolong, tubuh Sun Chen mengeluarkan kekuatan abadi hukuman waktu. Dia melepaskan diri dari belenggu gelombang ruang dengan kejutan, dan menyelamatkannya dengan pedang. Mereka yang bermarga Sun, tunggu sampai aku membunuh sekelompok semut peringkat 9, dan kemudian aku akan membersihkan hukuman peringkat 10, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memegang pedang dengan darah, satu orang peringkat 9 dipenggal oleh pedang Tan Yun. Tubuh abadi dibagi menjadi dua, dan dia meninggal secara tragis, dan dua bagian tubuh jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun melintas dari mayat yang jatuh, dan tiba-tiba, 100 kaki jauhnya, seorang abadi dari urutan ke-9, tengkorak itu ditusuk oleh pedang Tan Yun. Sebelum roh hukuman melarikan diri dari kolam spiritual dan jiwa abadi melarikan diri dari pikirannya, dia dimusnahkan oleh Tan Yun. Mayat yang ditusuk kepalanya oleh pedang pembantaian Hong Meng jatuh ke dalam kehampaan. Tidak, tolong aku. Jeritan itu tiba-tiba terputus, tapi itu adalah makhluk abadi tingkat 9 yang tertusuk di antara alisnya oleh pedang Tan Yun. Satu demi satu mayat disemprot dengan darah dan jatuh dari kehampaan. Dalam sekejap mata, 27 abadi peringkat ke-9 dibantai oleh Tan Yun, dan tidak ada dari mereka yang selamat. Ketika 27 mayat jatuh di layar formasi di bawah, itu berubah menjadi awan darah, tanpa tulang yang tersisa. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang menebas ke arah belakang leher Tan Yun. Ketika Tan Yun menghindar, rambutnya yang terbang terpotong oleh cahaya pedang. Tapi Sun Chen yang menyerang di belakang Tan Yun. Boom, boom. Ketika kekosongan runtuh satu demi satu, 13 abadi lainnya di tingkat ke-10 di alam hukuman melepaskan diri dari belenggu gelombang ruang, memegang senjata peri lagi, dan menyerang Tan Yun. Jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Tan Yun tiba-tiba berteriak, gelombang waktu, ucap Tan Yun. Segera, di Hong Meng Void yang luas, kekuatan yang memusnahkan semua hal turun dari langit dan menyelimuti Sun Chen dan 13 orang lainnya. Segera setelah itu, semburan waktu sekitar 1000 abadi, dengan kekosongan yang hancur, seperti air terjun yang jatuh dari langit, menghantam 14 orang Tan Yun dan termasuk Sun Chen. 14 orang Sun Chen, di bawah musnahnya arus waktu, dahi, wajah, dan bahkan kulit seluruh tubuh retak dengan cepat, meskipun mengerikan, mereka tidak terluka parah. Sun Chen berteriak tak percaya. Tan Yun, waktu yang kamu lepaskan 3 poin lebih kuat dariku, oke, bunuh dia, ucap Sun Chen. Ekspresi Tan Yun serius, dan dia naik 100.000 kaki ke langit dalam semburan waktu. Dia tiba-tiba berhenti dan meraung di dalam hatinya, seni pedang dewa pembantaian Hong Meng, 7 pengetahuan atribu, ucap Tan Yun. Dalam sekejap, ada 7 jenis emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur, kekuatan menghukum abadi mengalir ke Excalibur Hong Meng di tangan kanan dari tubuh Tan Yun. Mata Tan Yun tajam, memegang pedang di tangan kanannya, dan tiba-tiba mengayunkan pedang ke arah 14 orang yang membubung ke langit dalam derasnya waktu. Tan Yun mengayunkan pedangnya, dan segera, tampaknya ada bayangan yang tak terhitung jumlahnya berteriak dalam semburan waktu. Mereka 14 orang jatuh dengan keras. Merasakan cahaya pedang 7 atribut turun dari langit, 14 orang Sun Chen ketakutan, mereka tidak takut dengan kekuatan pedang ini, tetapi mereka tidak terbayangkan. Selain memiliki atribut ruang dan waktu, Tan Yun juga memiliki 7 kualifikasi emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur. Tan Yun, siapa kamu? Kamu benar-benar memiliki 9 jenis atribut, ucap Sun Chen. Setelah Sun Chen berkata dengan tegas, matanya berkilat tajam, dan berkata Lak 8, bahkan jika kamu memilikinya, lalu apa, kamu akan mati sama hari ini, ucap Sun Chen. Kalian semua ayo, ucap dari Sun Chen. Sun Chen memiliki firasat buruk pada saat ini. Mengikuti perintahnya, 13 abadi di tingkat 10 meraung dan melambaikan cahaya pedang. Balok pedang, sinar pedang, dan bayangan tombak menghantam ke arah sinar pedang 1000 kaki yang menebas di atas. Dan Sun Chen, 13 orang lainnya, di bawah dengan ekspresi tegas, membuat pukulan terkuat. Boom rumble, bang bang bang. Dalam suara keras yang mengejutkan, semua serangan dari 13 orang runtuh di bawah 10.000 kaki dan 7 atribut Tan Yun, dan mereka semua runtuh di udara. Di sisi lain, cahaya pedang 7 atribut Tan Yun hanya redup sedikit, dan masih jatuh ke bawah dari semburan waktu. Sial,
Kamu bahkan lebih kuat dari kami. Kamu hanya hukuman tingkat pertama. Aku tidak terima, aku tidak terima. Ah, tidak, tolong. Pada 13 orang dalam jeritan panik dan putus asa, cahaya pedang 7 atribut langsung menelan 8 dari mereka. Bang bang bang. Tubuh 8 orang itu langsung berubah menjadi awan darah, dan tidak ada tulang yang tersisa. Wow, PF. Di antara 5 orang lainnya, 3 dari mereka dipotong kakinya dan jatuh ke dalam kehampaan, dan hanya 2 yang lolos karena kaget. Pada saat ini, cahaya pedang 7 atribut menghilang ke udara. Matilah, ucap Tan Yun. Suara ketidakpedulian bergema di seluruh formasi pedang, dan Tan Yun menembak jatuh seperti meteor dengan kecepatan ekstrim, menginjak wajah 3 abadi yang kehilangan kaki mereka satu demi satu. Kepala ketiga orang itu meledak seperti semangka. Tan Yun memandang 2 orang yang telah melarikan diri ke kejauhan, dengan seringai di wajahnya, suaranya mengguncang langit, mulut angin iblis, ucap Tan Yun. Saat kata-kata Tan Yun jatuh, ada siulan yang menggetarkan jiwa di langit purba di atas mereka berdua, seperti hantu yang menangis dan serigala melolong, itu seperti iblis yang turun ke langit dan bumi, dan suara iblis angin menyelimuti segalanya. Membuat rambut mereka berdiri. Keduanya mendongak, dan ketika mereka melihat pemandangan di langit, mata mereka penuh ketakutan. Pada saat ini, di atas mereka berdua, mulut raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan angin muncul, seperti binatang buas yang melahap surga yang membuka taringnya dan meraung pada mereka berdua. Di mulut iblis angin dengan diameter ribuan sen, ada bilah angin tak berujung yang diisi dengan kekuatan untuk menghancurkan semua hal, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi, runtuh, menelan keduanya. Ah, tanganku, tidak, kakiku, mereka berdua berteriak, darah dan daging mereka hampir terpotong oleh bilah angin. Saat mereka keluar dari mulut iblis dengan darah, Tan Yun sudah mengejar mereka berdua, satu demi satu, menghancurkan dada mereka dengan 2 tendangan. Keduanya dihukum, dan jiwa peri baru saja melarikan diri dari mayat, dan dimusnahkan oleh abu terbang dari pukulan Tan Yun. Meskipun Tan Yun menggunakan pengetahuan 7 atribut dan mulut ajaib angin untuk membunuh 13 orang, ada banyak hal untuk dibicarakan, tetapi semua ini hanya dilakukan dalam beberapa napas. Pada saat ini, Sun Chen dalam semburan waktu telah menyiapkan pukulan paling kuat. Tan Yun, aku harus membunuhmu, ucap Sun Chen. Saat Sun Chen meraung, kekuatan Time Punishment Immortal seperti naga raksasa meledak di tubuhnya, menghancurkan semburan waktu seperti air terjun. Tiba-tiba, alis Sun Chen menembakkan 8 pedang abadi dengan atribut waktu satu demi satu, bersama dengan pedang terbang di tangannya, mereka melayang ke langit dan menyilangkan lutut di atas kepalanya. Puff! Segera, Sun Chen memuntahkan seteguk darah, dan seluruh kepalanya diselimuti oleh sekelompok api halus. Tan Yun mencibir, apakah menurutmu membakar jiwa keabadian dan meningkatkan kekuatanmu adalah lawanku? Biarkan aku memberitahumu, aku sudah memberitahu tuanmu untuk tidak memprovokasiku sebelumnya, tetapi dia mengirim 50 dari kalian untuk membunuhku. Aku akan membunuhmu hari ini, dan aku akan memenggal kepala tuanmu dengan tanganku sendiri, ucap dari Tan Yun. Sialan Tan Yun, jangan sombong, ucap Sun Chen yang membakar jiwa peri, meraung dengan fitur wajah bengkok dan berdarah dari 7 lubangnya. Bahkan jika kamu adalah tingkat ke-11 alam hukuman, aku tidak takut, dan saya khawatir Anda tidak akan berhasil, ucap Sun Chen. Pedang itu menghancurkan langit, dan 9 pedang membunuh yang abadi. Tangan Sun Chen membentuk lintasan misterius dari dadanya, dan kemudian, tangannya tiba-tiba mendorong keluar 9 pedang peri bertangan melayang di atas kepalanya. Boom! Tiba-tiba, nafas yang keluar dari 9 pedang terbang benar-benar meruntuhkan kekosongan primordial di seluruh formasi pedang pembantaian primordial. Bunuh, ucap Sun Chen. Teriakan keras dimuntahkan dari mulut Sun Chen, yang memiliki wajah seperti hantu. Kemudian, 9 pedang abadi menembakkan seberkas sinar pedang dari langit. Kekosongan itu benar-benar hancur, dan 9 balok pedang dengan kekuatan abadi hukuman waktu membentuk garis lurus, datang ke arah Tan Yun dengan kecepatan di luar jangkauan Tan Yun. 9 sinar pedang mengunci Tan Yun dengan kuat, memberi Tan Yun perasaan bahwa dia tidak bisa menghindar. Merasakan napas tirani dari 9 sinar cahaya pedang, ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Tan Yun yakin bahwa dia dapat menghancurkan keabadian peringkat ke-10 dari alam hukuman, tetapi menghadapi Sun Chen, yang kekuatannya sebanding dengan peringkat ke-11 alam hukuman, Tan Yun tidak sepenuhnya yakin.
Setelah beberapa saat ragu-ragu, Tan Yun membuat pertaruhan putus asa dan berkata dengan tegas, "Perang," ucap Tan Yun. Kata, "perang," mengandung keinginan Tan Yun untuk maju dengan berani, dan mengartikan keinginan Tan Yun untuk tidak pernah mundur. Seni pedang Dewa Pembantai Hongmeng, Dewa Pembantai Hongmeng, ucap Tan Yun. Tan Yun tanpa ragu menggunakannya, kekuatan magis paling kuat dalam seni pedang Dewa Pembantai Hongmeng. Segera, 11 kekuatan hukuman abadi yang mempesona dari emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya melonjak keluar dari tubuhnya, dengan cepat mengalir ke Excalibur Hongmeng di tangan kanannya. Bagaimana ini mungkin? Ucap Sun Chen yang melihat bahwa Tan Yun benar-benar memiliki 11 jenis kualifikasi pada saat yang sama, dan hatinya berubah menjadi kekerasan. "Bunuh," ucap Tan Yun. Dalam kekosongan yang runtuh, Tan Yun tiba-tiba mengayunkan pedang ke arah 9 balok pedang yang datang satu demi satu. Boom. Tiba-tiba, ruang gelap tampak menangis, langit tampak bergetar, dan bayangan pedang Hongmeng sepanjang 1000 kaki yang halus tiba-tiba meletus dari dalam pedang primordial. Bayangan pedang Hongmeng yang tampaknya biasa-biasa saja ini memberikan firasat buruk kepada Sun Chen yang berdiri di udara di bawah Tan Yun. Detik berikutnya, bayangan pedang Hongmeng menukik dan membombardir dengan sinar pertama kekuatan abadi yang menghukum waktu. Boom! Dalam suara keras yang memekakkan telinga, sinar pertama dari cahaya pedang kekuatan abadi yang menghukum waktu runtuh dalam serangan Hongmeng Sword Shadow. Pupil Tan Yun menyusut, dan hatinya terkejut, tetapi melihat ilusi Hongmeng Sword Shadow sedikit memudar. Boom 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 boom. Segera, bayangan pedang Hongmeng dalam 7 dentuman keras, meskipun kekuatannya telah meningkat 3 kali lipat dalam susunan pedang pembantaian Hongmeng, tapi itu runtuh setelah menghancurkan balok ke-8 dari 10.000 kaki balok pedang satu demi satu. Pada saat ini, sinar ke-9 Sun Chen dari kekuatan abadi yang menghukum waktu adalah sinar pedang yang besar, membawa potongan-potongan kekosongan yang robek, dan melahapnya ke arah Tan Yun yang tidak punya waktu untuk menghindar. Hahaha, Tan Yun, meskipun kamu adalah orang yang ingin aku bunuh, aku masih mengagumi kekuatanmu, ucap Sun Chen. Sun Chen yang berdarah dari 7 lubang, menahan serangan balik yang dibawa oleh jiwa peri yang terbakar, dan berkata dengan senyum muram, "Tan Yun, Sun Chen-ku sangat bersemangat ketika dia berpikir untuk membunuh seorang jenius sepertimu, hahaha," ucap Sun Chen. Tan Yun menutup telinga dan menekan tangan kirinya ke arah kekosongan di bawah, dan segera, api es Hongmeng berubah dari kehampaan menjadi bayangan gunung es biru es. Bang crash! Gunung es setinggi 1000 meter. Setelah gunung es langsung dikalahkan oleh cahaya pedang melahapnya ke arah Tan Yun lagi. "Tubuh bumi Hongmeng," ucap Tan Yun. Dalam sekejap, tubuh Tan Yun tiba-tiba membengkak menjadi 400 kaki besar, dan seluruh tubuhnya berwarna coklat, seperti raksasa coklat. Saat Tan Yun memasuki alam hukuman, fisik Tuan Hongmeng-nya telah meningkat dari puncak tubuh api Hongmeng urutan ke-10 ke tahap awal tubuh bumi Hongmeng urutan ke-11. Sun Cheng melihat perubahan mendadak Tan Yun, dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dalam pengetahuannya, meskipun ada banyak teknik pemurnian tubuh di dunia abadi, tubuh abadi hanya bisa mencapai paling banyak 100 kaki. Tapi Tan Yun benar-benar meroket hingga 400 kaki, bagaimana mungkin dia tidak ngeri? Pada saat kengerian, matanya mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa, menatap Tan Yun, matanya bersinar dengan cahaya hijau samar seperti serigala lapar. "Tan Yun, selama kamu mengolah latihan, formasi pedang, teknik pemurnian tubuh memberitahuku, bagaimana kalau aku memberimu keabadian," ucap dari Sun Chen. Tan Yun menutup telinga, melemparkan pedang ilahi Hongmeng di tangannya, dan meraung, "Bunuh," ucap Tan Yun. Tan Yun menukik ke bawah, mendorong sepasang telapak tangan raksasa di gagang pedang. Dan pada saat ini, sinar pedang terakhir Sun Chen dari 10.000 kaki cahaya pedang menebas gagang pedang Dewa Pembunuh Hongmeng. Bang! Dengan suara keras yang memekakkan telinga, sinar pedang 10.000 kaki runtuh. Setelah cahaya pedang menghilang, dampak yang sangat kuat menghancurkan pedang ilahi Hongmeng ke udara. Aum! Tiba-tiba, Tan Yun meraung kesakitan. Tangan raksasa yang dia dorong dengan bilahnya hancur oleh dampak dari Excalibur Hongmeng. Retak! Retak! Dengan percikan darah dan daging yang diparut terbang, pedang ilahi Hongmeng yang terbang menghancurkan tulang-tulang lengan Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Segera setelah itu,
Pedang pembunuh Hongmeng menamparkan dada Tan Yun. Retak. Puff. Dada Tan Yun menghancurkan beberapa tulang rusuk, dan tubuhnya setinggi 400 kaki jatuh ke bawah sambil menyemburkan darah. Pada saat ini, Tan Yun yang kehilangan lengannya, merasa seolah-olah organ-organ internalnya tergeser, kepalanya menjadi kosong, dan dia merasa bahwa seluruh orang itu tenggelam ke laut dalam. Tubuh Tan Yun yang seperti gunung jatuh, dan darah menyembur keluar dari telinga, hidung, dan mulutnya, sangat menyedihkan. Saat Tan Yun hampir kehilangan kesadaran, formasi pedang ilahi Hongmeng juga menghilang ke udara tanpa kendalinya. Bang! Ada suara tumpul dan keras, dan Tan Yun seperti meteorit coklat besar, menabrak lembah dengan keras, dan batu di bawahnya ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Tan Yun terbaring di atas batu, tubuhnya berkedut tak terkendali, dan darah yang keluar dari mulutnya merembes ke tubuh batu di sepanjang celah-celah batu. Sun Chen di atas lembah tidak langsung menyerang Tan Yun. Karena dia membakar jiwa abadi sebelumnya, dia bertemu dengan reaksi yang sangat kuat pada saat ini. Dia bernapas dengan cepat, wajahnya pucat, 7 lubangnya berdarah, dan dia gemetar. Dia melepaskan kesadaran abadi yang menyelimuti Tan Yun, dan ketika dia menemukan bahwa Tan Yun masih bernafas, dia mengertakkan gigi dan terhuyung-huyung di samping Tan Yun. Tan Yun, ceritakan latihan yang kamu latih, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Aku hitung sampai 3, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu sekarang, ucap Sun Chen berkata dengan suara lemah. 1, 2, 3. Ketika Sun Chen menebas leher Tan Yun dengan pedangnya, suara lemah Tan Yun bergema di benak kera iblis pembunuh surga yang sedang berkultivasi di lantai 2 aula abadi ruang dan waktu biji mustard di telinganya. Cepat dan selamatkan Tuan, ucap Tan Yun. Kera iblis pembunuh langit, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan menghilang dari udara tipis dari ruang pelatihan. Detik berikutnya, dia memegang tongkat hitam dan berubah dari sisi Tan Yun, melihat kemunculan tiba-tiba dari kera iblis pembunuh malapetaka tingkat 10. Sun Chen tertegun sejenak, dan kemudian mencibir, Tan Yun, tidak peduli seberapa parah saya terluka, saya dapat menghancurkan kera iblis yang belum menjadi abadi, ucap dari Sun Chen. Tampaknya bagi Sun Chen bahwa dengan cedera gentingnya saat ini, selama dia bisa membunuh alam hukuman tingkat ke-1 dan ke-2. Dia juga mengakui bahwa jika kera monster yang melampaui kesengsaraan tingkat ke-10 ini adalah binatang abadi tingkat pertama, dia bisa membunuhnya. Tetapi untuk kera monster tingkat kesengsaraan yang melampaui tingkat ke-10 yang belum menjadi abadi, dia tidak peduli sama sekali. Pergi ke neraka, ucap Sun Chen yang berdarah dari 7 lubang, menebas kera iblis pembantai surga dengan pedangnya. Kamu yang mati, bukan aku, ucap kera iblis. Kekuatan sihir hitam yang memancar keluar dari tubuh kera iblis pembantai surga menghantam pedang dengan tongkat. Dengan bunga api beterbangan di mana-mana, setelah kera iblis pembunuh langit menghancurkan pedang terbang dengan tongkat, Sun Chen ketakutan bahwa dia yang terluka parah, hampir tidak dapat memegang pedang terbang di tangannya. Tidak, kera monster ini memiliki kekuatan untuk melompati binatang abadi tingkat pertama. Aku harus membunuh Tan Yun dan kemudian lari untuk hidupku, ucap Sun Chen. Setelah Sun Chen mengambil keputusan, dia melesat menjauh dari batu dan muncul di samping Tan Yun sambil memegang pedang, menusuk ke arah tenggorokan Tan Yun. Dalam suara emas dan besi, kera iblis pembantai surga lebih cepat, dan sekali lagi mengenai ujung pedang yang menebas leher Tan Yun, menyebabkan pedang terbang itu menembus celah batu di samping Tan Yun. Tuan, bagaimana cederamu, ucap kera iblis. Setelah kera iblis pembantai surga bertanya, ukurannya tiba-tiba melonjak menjadi 900 kaki, dan tongkat hitam di tangannya melonjak menjadi 1000 kaki. Tan Yun, ini adalah takdirmu kali ini, lain kali, aku pasti akan membunuhmu, ucap Sun Chen. Kehidupan Sun Chen adalah hal yang paling penting, dia melayang ke langit tanpa ragu-ragu, mengeluarkan perahu abadi, dan ingin naik perahu abadi untuk melarikan diri. Kera tua, Tan Yun berkata dengan suara yang tidak terdengar, tinggalkan aku sendiri. Kamu harus menangkapnya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, kera iblis pembunuh langit mengangguk berat dan bergegas ke langit. Itu tidak mengenai Sun Chen dengan tongkat pemukul, tetapi menghancurkan perahu abadi dengan tongkat pemukul. Tidak, Sun Chen memandang perahu, dan membuat suara lemah. Pada saat ini, kera iblis memegang tongkat di tangan kanannya, tangan kirinya tiba-tiba terbuka, dan dia memegang Sun Chen di telapak tangannya seperti kilat. Di telapak tangannya, ada kegelapan di depan mata Sun Chen. Kemudian,
Dia merasakan telapak raksasa kera iblis pembantai surga menyusut, menekan ke arahnya. Jangan bunuh aku, kaca. Kaca, Sun Chen berteriak. Kedua tulang bahunya dihancurkan oleh kera iblis pembunuh surga. Dia memohon belas kasihan di mulutnya. Tetapi dia sangat tidak mau di hatinya. Dan dia muntah darah karena depresi, peringkat 10 di alam hukuman. Tetapi dia memiliki kemampuan untuk melompati tantangan kultivator tingkat 11 di alam hukuman. Jika itu normal, akan mudah untuk membunuh monster ini. Tapi sekarang, dia bahkan tidak membunuh Tan Yun yang merupakan alam hukuman tingkat pertama. Tetapi dia juga dipegang di telapak tangannya oleh monster yang belum menjadi binatang peri ini. Aku harus hidup. Dan kemudian membalas dendam. Sun Chen merenungkan ini. Dan kemudian memohon belas kasihan. Tan Yun, jangan biarkan dia membunuhku. Selama kamu tidak membunuhku, Sun Chen-ku akan bersedia menjadi banteng dan kuda di masa depan. Dan juga, aku terpaksa membunuhmu. Dan itu diperintahkan oleh Miao Jinheng. Jika kami tidak membunuhmu, Miao Jinheng tidak akan membiarkan aku pergi. Aku mohon jangan biarkan itu membunuhku. Aku mohon. Ucap dari Sun Chen. Tan Yun yang berbaring di tanah, menutup telinga. Setelah istirahat sejenak, setelah memulihkan beberapa kekuatan, dia mengorbankan ruang peri ruang waktu biji sesawi terbaik dalam satu pikiran. Kemudian Tan Yun menahan rasa sakit yang parah dan berdiri. Dia bangkit, dengan gemetar memasuki lantai pertama Istana Abadi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.